Ya baik, Anda kembali bersama kami dan kita akan langsung ini berbincang mengenai bimbel atau bimbingan belajar versus sekolah. Ini sudah ada Bapak Zainuddin Maliki dari Komisi 10 DPR RI dan juga Mas Indra Harismiaji selaku pengamat pendidikan. Oke, bicara soal bimbel, bimbingan belajar, ini kan bukan hal baru bagi dunia pendidikan di tanah air, Pak. Ini benarkah munculnya bimbel atau antusiasmenya juga sebenarnya cukup tinggi terhadap bimbingan belajar atau tambahan pelajaran yang ada di luar sekolah? Ini benar karena pendidikan kita sistemnya dirasa kurang baik, jadi akhirnya menjamur bimbel-bimbel ini, Pak Zainuddin? Seperti itu, Pak? Saya mandang munculnya bimbel itu karena terjadi pergeseran. Pergeseran dari pendidikan ke pengajaran. Jadi kita sebetulnya ingin membangun pendidikan. Pendidikan itu mendidik. Yang mendidik itu seluruh kepribadian itu harus dikembangkan. Tidak hanya kognitifnya, tetapi juga afektifnya dan psikomotoriknya. Tetapi kemudian mengalami pergeseran ke arah distorsi menjadi pengajaran. Nah, belakangan ada gejala bimbel lebih populer daripada sekolah itu sendiri. Terutama kalau menjelang ujian nasional gitu. Jadi bimbel lebih diminati. Itu sebabnya karena apa? Karena yang dikejar itu bukan pembentukan kepribadian, yang dikejar itu adalah skor tes. Jadi yang dikejar itu ujian nasional. Di negeri ini orang tua, kemudian siswa, guru, kepala sekolah, termasuk pemerintah yang terkait dengan pendidikan, itu risau kalau anak-anaknya itu nilainya rendah. Risau mereka. Jadi kalau ujian nasional kemudian nilainya rendah, mereka risau, galau. Oleh karena itu mereka kejar pelajaran tambahan dan ia dapatkan itu di bimbel. Ya. Orang tua kita, termasuk pemerintah kita, nggak risau kalau anak-anak didik kita itu nggak jujur. Ya. Asal nilainya bagus. Asal nilainya bagus. Nggak peduli anaknya itu nggak jujur, suka bohong, tidak punya akhlak, tidak punya etika terhadap orang lain dalam berkomunikasi, berinteraksi. Mereka nggak risau. Tapi risau kalau nilainya rendah. Risau kalau nanti ujian nasional nggak lulus. Risau kalau ujian nasional kemudian lulus tapi nilainya pas-pasan. Nah, ini yang menurut saya satu distorsi di dunia pendidikan yang luar biasa. Nah, sayangnya kemudian bimbel itu dianggap solusi instan gitu ya. Bahkan yang punya bimbel online paling terkenal apa namanya itu? Ruang Guru. Nah, sudah merapat ke istana ya. Bosnya ditarik oleh penguasa di istana itu gitu loh. Jadi ini apa artinya? Ini artinya menurut saya ini berimplikasi kepada itu tadi, mendistorsi pendidikan hanya sekedar pengajaran. Dan kalau itu yang terjadi, maka akan lahir anak-anak pinter secara kognitif, tetapi belum tentu cerdas secara afektif dan mungkin juga psikomotorik. Karena bimbel itu jelas hanya mencerdaskan, fokus pada kecerdasan kognitif. Oke, Mas Indra, benar demikian, Mas Indra? Bahkan faktanya bisa saya menyebutnya tidak cerdas, Pak. Yang saya sebut artificial intelligence ini, kecerdasan buatan. Jadi sebenarnya nggak cerdas. Jadi benar-benar buatan. Contoh gini, ini pengalaman saya pribadi. Saya dulu punya kesempatan untuk kuliah di Amerika Serikat, lulus SMA ya. Salah satu persyaratan untuk diterima di perguruan tinggi Amerika Serikat zaman itu adalah TOEFL minimal 500. Yang dilakukan oleh saya, ya tipikal orang Indonesia kan, yang adalah cari bimbel TOEFL. Ya kan? Apa yang dilakukan dalam bimbel TOEFL? Dilatih terus caranya mengerjakan tes TOEFL. Kemudian dikasih trik-triknya. Ini kalau soalnya bocoran malah dapat ya di bimbel ya. Ya itu yang lebih parah sih. Ini saya masih ngomong yang masih benar kan. Diajarkan triknya. Kalau soalnya gini, cara nebaknya itu gimana supaya benar. Jadi cara nebaknya itu bahkan dikasih tahu. Akhirnya saat tes TOEFL, saya dapat di atas 500. Tapi saya baru paham kenapa ada persyaratan minimal 500. Hari pertama saya kuliah, dosen yang ngomong apa saya nggak ngerti.
saya ngomong apa dosennya nggak ngerti kan gitu. Jadi di atas kertas kemampuan bahasa Inggrisnya di atas 500, tapi faktanya kemampuan bahasa Inggris saya jauh di bawah 500, tapi diakali. Jadi kan itu bukan kecerdasan, Yeah. itulah yang terjadi. Kenapa UN kita itu tinggi-tinggi, ya kan? Bahkan banyak yang mengatakan 100, tapi begitu dites PISA, kita jeblok, di tes Teams kita jeblok kan gitu. Jadi inilah definisi kecerdasan buatannya Indonesia kan gitu. Dan ini yang sangat berbahaya kalau justru malah didorong untuk berkembang, karena rumusnya adalah bimbel itu muncul saat sekolah formal kualitasnya kurang baik. Jadi semakin sekolahnya mutunya buruk, bimbelnya akan semakin maju. Sedangkan kalau sekolahnya mutunya baik, bimbelnya semakin tidak laku. Nah, yang saya bingung ini program pemerintah ini mau kemana? Mau membangun pendidikan kah? Atau yang seperti apa kan gitu? Karena dua hal yang sangat kontradiksi ini kan gitu. Dua hal yang sangat kontradiksi, dan kalau kita bandingkan dengan negara yang sudah berhasil mengembangkan pendidikan, kebetulan Pak Presiden sedang ada di negara itu, di Korea Selatan tahun 80 saat reformasi pendidikan, yang dilakukan pertama adalah menutup atau melarang anak ikut bimbel. Oke. Jadi dilarang di sana. Dilarang untuk meningkatkan gitu. pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas sekolahnya. Makanya sekarang Korea Selatan itu selalu nomor 5 besar dalam kualitas pendidikan di dunia kan gitu. Nah, itu yang sekarang ini harus jelas arah pemerintah itu sebetulnya mau kemana, mau bangun pendidikan kah, atau justru malah mau mengkomersialisasikan pendidikan kan gitu. Karena bimbel itu komersial, nggak ada bimbel yang tidak komersial. Nah, ini yang kita butuh arahnya jelas nih kemana. Oke, nah ini kira-kira arah pemerintah seperti apa? Pak Zainuddin, namun ditahan dulu Pak, usai jeda berikut. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.